Kok ngeblur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gita Oktavianca dengan NIM belakang 093 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi penting yang terdapat dalam mata kuliah Hukum Perusahaan dan Ketenagakerjaan, yaitu upah dan jaminan sosial. Terdapat struktur upah, kemudian BPJS dan THR. Topik ini dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi teman-teman yang telah masuk ke dunia kerja atau yang akan masuk ke dalam dunia pekerjaan. Jadi penting banget buat tahu apa saja hak pekerja dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kita. Yuk langsung saja kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya. Nah, dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, upah itu bukan hanya sekedar pembayaran, tetapi juga berupa hak dasar dari pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah merupakan imbalan dalam bentuk uang yang diterima oleh pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan atau yang sebelum dilakukan. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 yang menjelaskan bahwa upah merupakan penerimaan yang diberikan pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, struktur dan skala dari upah berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017, penyusunan struktur dan skala upah harus memperhatikan yang pertama yaitu golongan jabatan, yang kedua yaitu masa kerja, yang ketiga pendidikan, dan yang terakhir yaitu kompetensinya. Struktur dan skala upah ini berfungsi sebagai pedoman agar penetapan upah dilakukan secara adil, transparan, dan proporsional. Hal ini ditegaskan kembali pada pasal 92 Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 2003 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kebijakan dari pengupahan yaitu pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan pekerja. Pada pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja hak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu, kebijakan pengupahan yaitu pertama upah minimum, kemudian upah lembur, upah saat berhalangan bekerja, upah saat melakukan kegiatan di luar pekerjaan, kemudian upah saat menjalankan hak istirahat, bentuk dan cara pembayaran upah, denda potongan upah, hal-hal yang diperhitungkan dengan upah, kemudian struktur dan skala pengupahan yang proporsional, kemudian upah dan pesangon, yang terakhir yaitu upah penghitungan pajak penghasilan. Komponen dari upah yaitu upah pokok, merupakan imbalan dasar yang diberikan sesuai jenis dan tingkat pekerjaan. Kemudian tunjangan tetap, yaitu diberikan secara rutin dan tidak berkaitan dengan kehadiran seperti tunjangan kesehatan, perumahan, dan makan. Dan terakhir tunjangan tidak tetap yang diberikan tidak secara rutin. Misalnya tunjangan transport yang tergantung pada kehadiran pekerja. Hubungan upah dan jaminan sosial. Upah dan jaminan sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Sumarsono, kesejahteraan pekerja akan tercapai apabila sistem pengupahan berjalan secara adil dan jaminan sosial diberikan secara memadai. Upah berfungsi sebagai memenuhi kebutuhan sehari-hari pekerja, sedangkan jaminan sosial memberikan perlindungan ketika pekerja menghadapi risiko seperti kecelakaan kerja, kemudian pemutusan hubungan kerja hingga pada masa tua. Dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, upah bukan hanya sekedar pembayaran biasa, tetapi juga berupa hak dasar setiap pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah merupakan imbalan dalam bentuk uang yang diterima oleh pekerja atas pekerjaan yang telah atau yang akan dilakukan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 menegaskan bahwa upah merupakan penerimaan yang diberikan pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang nilainya ditentukan berdasarkan perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Kemudian yaitu struktur dan skala upah berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017. Penyusunan struktur dan skala upah harus diperhatikan. Hal-halnya yang pertama yaitu golongan jabatan, kemudian masa kerja, terus pendidikan dan kompetensinya. Struktur dan skala upah ini menjadi pedoman pengusaha untuk menetapkan upah yang adil, transparan, dan proporsional.
Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Kebijakan dari pengupahan pemerintah memiliki peran besar dalam memastikan pekerja berdasarkan penghasilan layak. Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 menjelaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena itu, kebijakan pengupahan yaitu upah minimum, upah lembur, kemudian upah setiap berhalangan kerja, upah ketika melakukan kegiatan di luar pekerjaannya, upah yang menjelaskan hak cipta, membentuk dan cara membayar upah, denda dan potongan upah, kemudian hal yang diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah dan pesangon, kemudian upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Komponen dari upah yang pertama yaitu upah pokok. Upah pokok merupakan imbalan dasar yang diberikan sesuai jenis dan tingkat pekerjaan. Kemudian tunjangan tetap, tunjangan yang diberikan secara rutin, tidak terkait kehadiran, contohnya tunjangan kesehatan, perumahan, dan makan. Dan yang terakhir tunjangan tidak tetap, tunjangan yang diberikan tidak secara rutin, seperti tunjangan transfer harian yang bergantung pada kehadiran. Hubungan upah dan jaminan sosial. Upah dan jaminan sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Sumarsono, kesejahteraan pekerja dapat tercapai jika sistem pengupahan berjalan adil dan jaminan sosial diberikan secara memadai. Upah memenuhi kebutuhan harian pekerja, sedangkan jaminan sosial melindungi pekerja ketika menghadapi risiko seperti kecelakaan, PHK, atau masa tua. BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga negara berbadan hukum positif yang bertanggung jawab memberikan pelindungan jaminan sosial bagi pekerja. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau disebut juga dengan SJSN. Program jaminan sosial diselenggarakan meliputi yang pertama, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, memberikan bantuan bagi pekerja yang terkena PHK berupa bantuan uang tunai, pelatihan pekerja, serta informasi lowongan pekerjaan. Kemudian jaminan kecelakaan kerja atau JKK, meliputi kecelakaan di tempat kerja, bahkan perjalanan berangkat dan pulang kerja. Iuran ditanggung pengusaha sekitar 0,24% sampai dengan 1,74% dari upah tergantung tingkat risiko pekerjaan. Kemudian jaminan hari tua atau JHT, tabungan jangka panjang yang tetap cairkan ketika pekerja berusia 55 tahun atau berhenti bekerja. Kemudian jaminan pensiun atau JP, yaitu memberikan penghasilan bulanan bagi pekerja yang memasuki usia pensiun. Kemudian jaminan kematian atau JK, memberikan santunan pada ahli waris pekerja yang meninggal dunia saat masih terdaftar sebagai pekerja. Kemudian jaminan pemeliharaan kesehatan, meliputi layanan medis, pengobatan, kehamilan, persalinan, dan rehabilitas. Iuran ditanggung pengusaha, 66% untuk pekerja berkeluarga dan 3% untuk yang belum berkeluarga. Fungsi BPJS yaitu menyelenggarakan SJSN berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan, kemudian mengelola dana publik jaminan sosial, kemudian mengawasi kepatuhan peserta dan memberi pekerja, dan yang terakhir mewakili negara dan forum internasional terkait jaminan sosial. Sebagai penutup, upah dan jaminan sosial bukan hanya sebagai pembiayaan administratif saja, tapi melainkan bentuk nyata dari penghormatan terhadap pekerja dan kesejahteraan dari pekerja. Melalui pengaturan hukum upah yang adil, perlindungan jaminan sosial melalui BPJS, kemudian serta pemberian THR secara tepat waktu, diharapkan tercipta hubungan kerja yang sehat, seimbang, dan keadilan antara pekerja dan pengusaha. Semoga pembahasan dalam video ini tidak hanya menambahkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton sampai akhir. Saya Gita Praviancar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.